Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal dengan NRP 152404065. Di sini saya akan melakukan video penjelasan mengenai codingan tentang modul praktek A1 sampai A8 dari materi praktikum mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan masuk saja ke penjelasan saya. Pertama dari A1 yaitu untuk menampilkan image, di mana library yang digunakan di sini adalah OpenCV2. OpenCV2 tersendiri merupakan library computer vision yang tugasnya untuk membaca file gambar dan mengubah format warna serta mengolah angka-angka pixel. Nah, di sini melakukan import dari library CV2 dan membuat parameter image CV2 imread dan memanggil jenis file gambar yang diinginkan. Di sini saya menggunakan gambar sampul album dari band Arctic Monkey. Di sini saya membuat perulangan. Jika gambarnya tidak ada, akan memunculkan pesan error, gambar tidak ditemukan, bla bla bla. Lalu di sini ada CV2 I'm Show yang berfungsi sebagai label dari window yang akan dimunculkan nanti. Terus untuk WebKit sendiri berfungsi seperti waktu tunggu. Terus destroy all window untuk menutup gambar yang akan dimunculkan nanti, yang sudah dimunculkan. Oke, tanpa berlama-lama akan saya jalankan saja codingannya. Nah, ini sudah muncul dari gambar sampul album dari band Arctic Monkey. Oke, selanjutnya akan masuk ke modul A2 sampai A8. Sebelumnya ingin meluruskan bahwa saya ingin menyatukan codingan A2 sampai A8 sehingga hanya memerlukan dua file codingan saja. Nah, sebelum masuk, di sini ada beberapa library yang akan mewakilkan semua codingan-codingan yang ada di sini. Pertama ada import sys yang berfungsi sebagai kontrol agar tidak ada proses yang tertinggal di memori. Lalu sini CV2 lagi sama seperti sebelumnya, dia berfungsi untuk membaca gambar, mengubah format warna dan mengolah angka-angka. Terus di sini yang ketiga itu ada NumPy. NumPy di sini berfungsi untuk mengolah gambar sebagai matriks dan juga akan berfungsi sebagai perhitungan nantinya ke depannya sesuai pada modul yang membutuhkannya. Lalu untuk library math dia akan digunakan pada operasi khusus, misalnya math cell. Terus ada tiga ini yang di library PKT5 yang berfungsi untuk memanggil antarmuka yang dibuat nantinya. Terus saya juga menggunakan library tambahan yang gunanya untuk mengabaikan pesan pembatas dari terminal konsolnya. Nah, di sini ada kodenya yang meminta agar pesan tersebut di-ignore agar codingan ini bisa berjalan. Nah, pertama di sini membuat kelas show image. Ini adalah codingan utamanya atau codingan intinya, di mana kita membuat definisi untuk memunculkan gambarnya dan juga memunculkan antarmukanya. Nah, di sini untuk load UI-nya kita memanggil file designer sesuai dengan nama file yang kita save. Lalu di sini ada codingan untuk save float button yang berfungsi untuk memunculkan gambar yang kita mau nantinya. Tapi itu sesuai dengan save float image yang ada di sini. Terus ada save button save yang berfungsi untuk
menyimpan gambarnya nanti jika diinginkan. Terus di sini ada beberapa action codingan action di mana di sini ada grayscale, brightness, simple, contrast, negatif, mirror. Nah, codingan ini akan digunakan atau akan aktif sesuai dengan modul yang sedang dibahas. Nah, di sini ada codingan untuk men-trigger button load-nya tadi dengan syarat yang di dalamnya ada codingan untuk membaca file gambar yang diinginkan. Nah, ini untuk load image-nya, kita membuat parameter self image untuk membaca file namanya tadi, file nama dari gambar tersebut. Jika tidak ada, maka akan memunculkan pesan error gagal memuat gambar. Terus untuk yang save button di sini dia mengambil opsi dari antarmukanya nanti, terus akan membaca apakah gambar akan disimpan sebagai bla 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 jenisnya, dan akan munculkan pesan berhasil, gambar berhasil disimpan. Oke, langsung saja. Untuk tadi itu adalah penjelasan dari modul 2. Sekarang mari masuk ke modul 3. Jadi untuk modul 2 dan 3 ini akan saya satukan untuk tampilannya nanti atau hasil dari codingannya tadi. Nah, di sini untuk modul 3 itu mahasiswa diminta untuk konversi citra RGB ke citra kelabuan atau grayscale. Nah, untuk grayscale tersendiri di sini dari sesuai modulnya kita diminta untuk menjelaskan kegunaan dari library NumPy dan operasi status file dan fungsi grayscale pada struktur operasi titik simbol. Jadi kita di sini hanya dimintakan untuk menjelaskan kegunaan dari library NumPy di modul 3. Nah, NumPy sendiri di sini digunakan pada proses konversi dari RGB ke grayscale. Nah, di mana untuk rumus grayscale tersendiri itu kita menggunakan 0299 ditambah dengan 0587 ditambah dengan 0114. Nah, di sini akan melakukan perhitungan untuk melakukan konversi ke grayscale. Langsung saja di sini saya akan jalankan. Nah, ini untuk yang modul 2 tadi untuk memanggil gambar atau load gambar sudah muncul sampel album dari Pen Arctic Monkey. Selanjutnya untuk modul 3 yaitu grayscale. Ini kita gunakan dari menu bar yang sudah dibuat tadi dan memakan waktu sepersekian detik untuk memunculkan hasilnya. Nah, seperti bisa dilihat dari hasil yang di sebelah kanan, terlihat bahwa gambarnya menjadi lebih gelap atau ya lebih gelap. Nah, ini adalah perbandingan, di kiri adalah RGB dan di kanan adalah hasil konversi ke grayscale-nya. Oke, selanjutnya ke nomor 4 atau ke modul 4. Untuk tugasnya tersendiri itu kita diminta melalui citra membandingkan nilai pixel sebelum dan setelah melakukan proses brightness. Oke, di sini saya akan melakukan atau membuat codingan yang dimana yang tadinya RGB dari foto tadi kita menambahkan kecerahannya. Nah, cara kerja dari brightness tersendiri atau penambahan pencerahan, pertama kita harus menentukan seberapa banyak brightness-nya atau kecerahannya ingin ditingkatkan atau sebaliknya seberapa banyak ingin dikurangkan. Lalu di sini akan ada yang namanya clipping. Clipping ini berfungsi agar hasil perhitungannya bukan apa
Clipping di sini berfungsi jika hasil perhitungannya melebihi dari 255, dia akan eh, mengambil max-nya hanya sampai di 255. Begitupun sebaliknya, jika hasil dari pengurangan brightness-nya atau pencerahannya menyentuh minus 1 misalnya, maka clipping-nya akan berfungsi dan mengganti nilai minimalnya menjadi 0. Karena itu berlaku sesuai syaratnya. Nah, ini ini masih grayscale, kita coba ganti ke brightness untuk cepatnya. Nah, yang bisa dilihat bahwa gambar di sebelah kanan menjadi memutih, itu adalah penanda bahwa brightness-nya telah ditingkatkan. Oke, lanjut ke modul selanjutnya yaitu modul 5, yaitu kontras citra. Mana saya diminta untuk menganalisis citra setelah dulu jelaskan library net, menjelaskan fungsi material. Oke, untuk kontras tersendiri di sini kita buat dulu definisinya segala macam, lalu buat parameter image gray. Kenapa dengan mengkonversi gambar RGB tadi ke grayscale supaya hasil perubahannya bisa terlihat lebih kelihatan. Nah, di sini sama seperti penambahan brightness atau pencerahan, kontras juga memperlakukan syarat di mana ada yang namanya clip jika melewati batas maksimal maupun batas minimum dari hasil pengonversian tersebut. Nah, Matcel di sini berfungsi untuk melakukan perhitungan matematikanya atau hampir sama dengan NumPy, tapi untuk Matcel tersendiri di sini ya dia adalah untuk membulatkan dari hasil pengonversiannya tersebut. Nah, di sini kita akan langsung saja simple contrast. Ini memakan ini membutuhkan waktu beberapa detik untuk munculkan hasilnya. Nah, seperti yang bisa dilihat, gambarnya berubah ke abu-abu atau grey, lalu bisa dilihat bahwa kontrasnya menjadi sedikit lebih terang dan beberapa objek itu menjadi semakin tajam. Misalnya di bagian sini dan sini itu menjadi lebih tajam. Oke, selanjutnya modul 6 yaitu peragangan kontras. Peragangan kontras sendiri di sini itu berfungsi dalam artian jika sebelumnya maksimalnya kita set di maksimalnya misal dari 10 sampai ke 50. Nah, peragangan kontras tersendiri di sini itu berfungsi untuk melebarkan jarak batas tersebut dari misal yang awalnya 50 dilebarkan menjadi 255. Nah, sama seperti sebelumnya, gambarnya diubah ke gray dulu agar bisa memperlihatkan hasil yang lebih jelas. Lalu untuk perhitungan straight-nya di sini dari gambarnya dikurangi dari nilai R min, lalu dibagi dengan nilai max dan nilai min dikali dengan batas tambahannya yaitu 255 atau batas terbarunya. Nah, oke. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini warnanya menjadi lebih pekat, lebih gelap dan juga beberapa detail gambar itu menjadi lebih tajam seperti ini adalah perbandingannya. Bentar.
Nah, di sini kalau kontras biasa saja dia lebih putih, beda dengan peragangan kontras dia menjadi lebih gelap. Lalu yang selanjutnya adalah negatif. Nah, negatif di sini uh, batas maksimal pixel yang awalnya 255 dikurangi dengan warna RGB dari gambar yang digunakan. Makanya di sini tuh 255 dikurangin dengan parameter image gray. Terus langsung saja tanpa berlama-lama di sini menggunakan menu bar negatif. Nah, ini adalah hasil konversi yang awalnya RGB ke negatif. Seperti yang bisa dilihat, gambarnya di sini menjadi putih dan juga untuk beberapa detail dia menjadi gelap, tapi berbeda dengan ketajaman pada kontras ataupun peragangan kontras. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu binner, di mana dia diminta untuk mengkonversi citra grayscale seperti abu-abu ke citra binner. Nah, di sini kita binner itu bisa diartikan dengan thresholding. Nah, perubahan pengonversian step by stepnya adalah menentukan batas thresholdnya terlebih dahulu. Lalu untuk merubah dia ke binner akan dilakukan perhitungan uh, uh, dari threshold dia akan dilakukan pengonversian untuk mendapatkan nilai dari binner. Nah, ini adalah dev codingan untuk mengecek apakah hasil dari pengonversiannya tadi itu 0 atau 1. Nah, threshold di sini berfungsi sebagai batas pengecekan atau syarat pengecekan. Jika hasil pengonversiannya ternyata lebih dari 128, maka hasilnya akan 1 atau itu 1. Lalu jika dia di bawah 128, maka akan menghasilkan 0. Nah, terus ini untuk format gambarnya segala jenis mulai dari tinggi, tinggi, lebar dan sejenisnya agar hasilnya lebih konsisten. Lalu ada pula di sini perulangan if else yang digunakan untuk untuk perulangan if else yang berfungsi untuk big snap dan step scale konteksnya. Lalu ini untuk menutup beberapa codingan tambahan yang di luar dari definisi fungsi. Pertama ada show image untuk windownya. Terus di sini tadi ada yang title, emot processing yang untuk di sini. Terus system exit untuk menutup aplikasi ini. Oh ya, sebelumnya untuk modul 8 yaitu banner, tampilannya seperti ini. Dimana hanya terlihat dari detail-detailnya saja. Karena sesuai perhitungannya tadi, jika dia melewati batas thresholdnya dia akan 1, jika kurang dari batas thresholdnya dia akan 0. Oke, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.